Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, penurunan kualitas oli zaman sekarang ini. Jadi eh, mungkin ada aja yang nggak percaya, masa sih kok kualitas oli itu nggak sebaik dulu ya. Kalau bagi penulis sih iya terasa penurunan kualitas oli. Kayak Valvoline itu penulis kaget juga, tapi penulis belum pernah coba yang SLD ya. Soalnya dulu yang penulis coba SLD kalau nggak salah. Jadi dulu pernah penulis coba 10W40 itu bagus, yang sekarang kok jelek. Ada juga yang pernah penulis bahas ya, motul motul 3100W, 310W ya, 300W, lupa. Apa sih sing tipe atas kok jadi lupa. Yang jelas yang tipe itu kualitasnya jadi turun. Tahun berapa itu? Berita tahun 2017 kali ya, ketika motul pindah pabrik ke Thailand, ke Vietnam kalau nggak salah. Castrol juga gitu. Castrol dulu penulis coba Castrol GPS, wah oke banget itu. Cuma semi sintetik kalau nggak salah ya, full sintetik, lupa. Pokoknya oli sintetik zaman dulu. Dibanding dengan Castrol Power One, wah jauh. Padahal Power One itu termasuk oli topnya Castrol sekarang. Castrol GTX kalau nggak salah pernah coba ya, halus juga. Kalau nggak salah, lupa soalnya sudah lama banget. Oli ya saat itu yang apa termasuk jelek itu adalah Pennzoil, Evalup. Tapi rasanya Evalup sekarang termasuk yang bagus, padahal dulu termasuk jelek. Evalup itu padahal tahu nggak, bahannya dari bahan oli yang dimurnikan lagi. Kualitasnya setara apa? Setara grup 2. Nah kalau oli Evalup sekarang itu sampai terasa bagus, nah, berarti udah turun banget lah yang rata-rata oli sekarang. Ya, penulis kan barusan coba banyak-banyak oli juga ya. Delta lu coba, Amsol itu coba. Nanti banyak lagi oli lain yang penulis coba. Kalau menurut penulis sih jelas bahwa oli sekarang sudah nggak baik, nggak sebaik dulu lagi. Nah, alasannya mengapa? Penyebabnya apa? Kalau pasti, yang pasti ada dua. Yang nggak pasti ya ada juga. Yang pasti-pasti dulu aja. Yang pertama, sekarang ini oli sudah berpindah bahan dasarnya dari pakai oli PAO menjadi bahan oli grup 3.
bahan oli grup 3 itu uh, kalau nama merek dagangnya adalah Pure Plus. Buatan dari Shell ya. Tapi tentu banyak oli grup 3 yang lain. Banyak pabrik oli ya, nggak cuma Shell aja yang olinya hasil produksinya adalah grup 3 plus lah. PAO dikurangi karena bahan olinya sudah mulai langka. Jadi sudah banyak peruntukan. Wah, top speednya 111 tok ya. Ini mungkin karena pakai sado ya, sehingga ruang bakar kurang bersih. Atau cuacanya dingin, entahlah. Ini lagi gerimis ini. PAO sekarang dipakai di luar bidang otomotif. Yang bidang otomotifnya sendiri sudah mulai meninggalkan hal itu. Yang mobil one dulu ngaku-ngaku oli sintetis ya, terus sintetik atau apa, pokoknya waktu pertempuran melawan Amsoil kan saling mengaku sintetik. Terus kemudian mobil one juga bertarung di pengadilan melawan Castrol yang saat itu mengeluarkan oli grup 3 yang disebut sintetik juga. Dan kemudian ternyata akhirnya ya oli sintetik sekarang ini banyak yang maju ke grup 3 dan bukan PAO. Karena ya mau diprotes gimana, bahan oli grup 3-nya diproses melalui proses sintesis. Jadinya mereka nyebut sintetik itu karena prosesnya sintetik. Mereka nggak nyebut PAO di bungkusnya karena ya mereka bahannya bukan PAO, tapi mereka bisa sebut full sintetik di bungkusnya karena emang bahannya full sintetik. Nah, saat transisi ini ada yang ngomong apa? Oh, berarti kalau yang Eropa masih tetap dong, soalnya itu kan pengadilannya di Amerika. Tapi entah ya, penulis coba lihat-lihat yang namanya European Formula itu biasanya sama bahannya, enggak dari bahan PAO juga. Ya mungkin karena enggak disebut full sintetik ya. Atau sekarang ya standarnya sudah turun, termasuk juga di Jerman lah ya. Penulis curiga yang katanya oli Jerman kalau nggak full sintetik nggak boleh, dilarang. Entah itu aturan dilarangnya di mana itu ya. Rasanya itu lebih ke apa jenengnya, perjanjian antar pabrik oli dan bukan peraturan dari pemerintah ya. Bisa aja aturannya juga sudah ganti karena industrinya yang menuntut. Karena bahan PAO sekarang udah langka, ini wis mahal.
Ya untuk perkiraan aja lah. Eh, Oli full paunya PTT yang bahannya 80% atau 70%, lupa penulis. PTT Superbike Racing ya, itu harganya 300 lah kira-kira. Entah sudah naik lagi atau enggak, tapi kira-kira 300.000 per liternya. Padahal ini oli merek Thailand ya, bukan merek Eropa, bukan merek Amerika, merek Thailand. Harganya sudah segitu. Rasanya oli yang beneran PAU itu harganya sudah mencapai 400.000 kalau merek Eropa atau merek Amerika. Iya, harga 400.000 juga nggak jaminan 100% PAU. Oh iya, kalau dari sisi bahan itu ya, eh, kalau di datasheet PAU itu sering disebut DCN, alpha DCN. Terus ester itu before bat atau apa gitu. Kalau grup 3 biasanya disebut hydrocracked, grup 2 hydrotreated, grup 1 solvent refined kalau nggak salah ya, atau ada istilah lain lagi lupa penulis. Yang jelas grup 1, 2, 3 ini ada kata-kata parafiniknya ya. Kalau ada light parafinik berarti itu masih ada bahan grup 1 atau grup 2 nya. Biasanya nggak cuma 1, tapi 3 lah. Karena kan bahan oli itu yang grup 1, 2 atau 3 itu mengandung 3 bahan ya. Walau disebut parafinik, sebenarnya masih ada kandungan aromatiknya, masih ada kandungan napteniknya. Ya sebalik lagi, jadi satu dari bahan ini yang sekarang ini berkurang. Kayak liqui moly, penulis curiga olinya bukan bahan PAU. Karena apa? Nggak berani nyebut PAU di bungkusnya ataupun di websitenya. Nyebutnya full sintetik aja. Kalau sudah gitu ya ngapain percaya? Ngapain apa? Diaku-aku PAU sama sales ya. Baru kalau yang kayak Ravenol, kayak PTT, kayak mana lagi itu, berani nulis PAU di bungkus apa di website dan dibungkus, dan websitenya bukan website apa, sorry, dan olinya bukan merek lokal. Nah itu pasti beneran PAU lah. Kalau kita nggak ngerti PAU-nya itu berapa persen. Karena ya terus terang penulis nggak pernah lihat ada yang nulis 100% PAU. Enggak, 100% sintetik, full sintetik. Ya kita nggak tahu kan. Karena grup 3 pun full sintetik sekarang. Wes, dari sisi bahan jelas ya. Yang berikutnya adalah dari sisi kekentalan. Dari sisi kekentalan ini, oli sekarang itu sudah cenderung encer. Dan harus tahu bahwa bikin oli encer itu tantangan besar bagi pabrikan oli. Kenapa? Karena ketika oli makin encer, kemampuan perlindungan olinya ini makin lemah. Terutama dari sisi film strength ya.
lubricity dan film strength. Lubricity olinya, bahan olinya itu sering dikaitkan dengan film strength dari olinya. Film strength ini adalah kemampuan untuk melindungi permukaan logam, untuk membuat antara permukaan yang saling bergesekan ini ada olinya. Makin baik film strength, makin tebal lapisan olinya dalam situasi yang sama. Makin tebal atau makin sulit misah. Nah, dengan makin encer, kekuatan ini berkurang. Nah, untuk mengatasinya, pabrikan oli mengandalkan aditif. Dan aditif ini sifatnya tidak langsung ya. Tidak langsung. Jadi yang ditingkatkan bukan film strength olinya, tapi dia nambahkan zat yang ketika olinya sudah nggak mampu lagi melapisi, ausnya nggak parah-parah banget. Jadi ketika logam saling bergesekan, maka aditif ini akan mulai bekerja. Jadi aditif ini yang jadi andalan. Cuma yang namanya aditif ini agak sulit ya. Karena kondisi gesekan ini macam-macam juga. Aditif nggak semuanya bisa efektif. Jadi tiap-tiap aditif itu ada namanya activation temperatur atau pressure ya. Ada yang membandingkan seperti itu. Oleh karena itu makanya aditifnya jadi butuh banyak. Jadi butuh ada minim ya, extreme pressure dan anti-wear. Walau sebenarnya fungsinya sama-sama anti-wear, tapi anti-wear sendiri biasanya mengacu ke aditif yang kerjanya bisa lebih cepat. Jadi dia nggak butuh suhu terlalu tinggi untuk bisa aktif. Nggak butuh suhu tinggi-tinggi amat untuk bisa berfungsi. Sementara aditif EP itu berfungsi ketika gesekannya sudah benar-benar ekstrim. Ketika gesekan sudah memberi tekanan yang kuat gitu. Jadi ketika gesekannya ringan, aditif anti-wear-nya bekerja, aditif EP-nya masih belum. Ketika berat, baru aditif EP-nya kerja. Aditif anti-wear ya mungkin kerja juga. Karena komponen mesin banyak ya. Komponen mesin banyak. Karena ada nokenas, ada bearing, ada antara ring piston dan dinding silinder kayak gitu. Ada juga sih ya yang untuk mengurangi aus itu namanya friction modifier. Tapi kadang nggak disebut aditif sih ya. Walau ada juga yang pakai aditif memang. Kalau friction modifier itu apa tujuannya? Kalau friction modifier itu biasanya bukan padatan, biasanya ya. Walau ada juga yang padatan. Friction modifier itu membuat olinya nggak nggak cepat pecah lah ya. Friction modifier sendiri biasanya pakai dari bahan full sintetik juga, dari bahan grup 5 yaitu ester. Karena kebetulan ester yang kompatibel.
Dari bahan aditif ada tantangan juga. Aditif terutama untuk yang anti gesek itu ada kelemahannya. Yang zinc, wah bolong-bolong kan ngeri. Yang zinc itu diminta dikurangi karena bisa merusak catalytic converter. Kalau yang extreme pressure itu diminta dikurangi karena menyebabkan korosi atau karat. Ini yang mungkin banyak yang nggak tahu ya. Jadi aditif EP pun nggak boleh banyak-banyak. Jadi walau pabrik olinya tahu pakai aditif EP itu bisa sangat membantu oli encer, tapi tetap dikurangi karena kalau banyak-banyak efeknya negatif. Hal ini tercermin dari standarnya oli transmisi yang GL4 dan GL5. GL5 itu bukan yang paling cocok ya. GL5 dan GL4 itu standar yang sama-sama sedang aktif, sedang dipakai sekarang. Ada yang butuhnya GL4 karena kalau pakai GL5 konsentrasi aditifnya terlalu banyak dan bisa menyebabkan korosi. Ada yang seperti itu. Ada yang butuhnya GL5 soalnya ya no problem pakai GL5. Jadi GL5 dan GL4 itu terutama perbedaannya kan dari jumlah aditifnya. Ini nanti penulis bahas belakangan. Ya karena pabrikan kesulitan gitu, maka terpaksa harus mengandalkan aditif. Makanya bikin oli encer itu biayanya lebih mahal. Jadi nggak cuma ngencerkan olinya tok, harus dibuat sedemikian rupa sehingga olinya nggak bikin aus. Nah ini penyebab penurunan oli yang kedua ya. Jadi oli makin encer, kualitas kemampuan perlindungannya makin turun karena harus mengandalkan aditif. Sementara itu aditifnya juga harus dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Ada batas untuk aditif extreme pressure-nya, ada batas untuk aditif ZDDP-nya. Nah pabrikan yang baik ya berusaha untuk mencari alternatif aditif apa yang bisa menggantikan, dan ini bikin harga olinya jadi sangat melonjak. Ya karena harga oli sudah melonjak ini, makanya ya jadinya males pakai PAU karena bikin oli bahan murah saja, dari oli grup 3 saja harganya sudah melonjak tajam, apalagi kalau pakai PAU, jadi nggak mampu pabrikan. Dan ini kayaknya juga yang membuat pabrikan kayaknya mengurangi kandungan ester juga, padahal ester itu bahan yang sangat penting. Nah, ada satu lagi, yaitu jarangnya pabrikan melakukan sertifikasi ke API, American Petroleum Institute. Kita jangan tertipu ya dengan tulisan-tulisan API, SN, API, SP, API, opo lah.
Jangan tertipu. Karena bisa jadi itu cuma tulisan tok. Kita harus jeli sebagai konsumen. Kalau mau cari API yang beneran, itu pasti ada logonya. Logo yang ada tulisannya bunter gitu ya. API S berapa, terus kekentalan berapa. Kalau yang paling bagus ya yang resource conserving lah, silakan. Kalau sama pabrikan dilarang pakai yang resource conserving, ya pilih yang nggak usah. Maaf ya, mungkin penulis lupa ya. Ada yang tanya, kalau 10W40, 10W30 yang bagus yang mana? Harusnya kan penulis sering ngomong, penulis nggak pernah eksplorasi oli 10W40, 10W30 ya. Penulis harusnya yang ngomong juga ya, cari yang ada logo API-nya. Minim kemampuan olinya bisa ada standarnya, nggak jelek-jelek amat. Kalau oli lama-lama kan standarnya tinggi-tinggi. Kalau oli sekarang kan nggak dijamin tinggi. Nah biar kualitasnya nggak jelek-jelek amat ya, minim kita harus beli oli yang ada logo API-nya. Nggak ada API logo, jangan dipakai kalau olinya encer. Mungkin ada pabrik oli yang ngomong, oh ini karena kalau menuruti standarnya API level oli kami turun. Iya, apa ya, mungkin aja ada yang nggak gitu, tapi masalahnya kita jadi nggak yakin apa beneran ini olinya cocok. Jangan-jangan untuk standar API SJ ya, API jangan-jangan untuk standar API SF saja olinya nggak mampu. Kan repot kalau gitu. Memang ya repot juga karena standar API yang baru itu lebih membatasi kemampuan oli karena ya aditif yang berbahaya untuk knalpot disuruh dikurangi. Tapi mau bagaimana lagi, karena ya sekarang orang sudah daripada nggak ada batasannya lah. Tapi perlu tahu juga bahwa standar API itu mulai API yang belakangnya 30 yang wajib membatasi zinc dan seterusnya, yang 40 kayaknya enggak. Dari kombinasi seperti itulah ya yang pabrik jadi malas sertifikasi ya. Muncul pabrik-pabrik oli yang memanfaatkan keadaan. Oli nggak layak pakai dijual. Oli nggak layak pakai dia tulisi API SN. Ya tentu aja nggak berani nempelkan logo API karena ya konsekuensi untuk pabrikan sendiri berat ya. Tapi nempel tulisan API SN pun sudah lebih dari cukup untuk menipu konsumen Indonesia. Karena orang Indonesia itu gampang ketipu. Tinggal ngomongin sales. Oh ini olinya level API ini. Pabriknya punya tenaga ahli ribuan gitu ya. Padahal buat olinya aja nebeng pabrik lain. Kalau buat olinya aja nebeng, ya nggak mungkin lah ya ada tenaga ahlinya.
Apalagi pabrik tersebut ditebengi oleh banyak sekali pabrik oli lain. Ada berapa banyak tuh pabrik oli yang kalau blending di Baria Trading apa? Ya Baria Tradingco. Ada berapa merek oli yang diblendingkan sama Pacific Lubritama. Sak pirang-pirang ya. Puluhan, mungkin ratusan merek ya. Gimana caranya QC dong? Yang jelas menurut penulis kualitas oli sekarang turun aja. Turun karena sudah bukan BAU, turun karena ya peraturan apa API-nya, turun karena apa pabriknya mulai curang, turun karena ya konsumennya ini nggak bisa ngerti oli yang bagus bagaimana. Jadi oli yang bagus kadang nggak laku, yang menang malah merek ecek-ecek. Pak dulu Top One itu wah wis terkenal banget. Padahal penulis sendiri aja bisa nemukan sendiri 2 orang yang mesinnya jadi ngebul, jadi kuaco gitu gara-gara pakai oli Top One. Penulis sendiri dulu wah wis pakai oli Top One kekentalannya over ya. Sampai mungkin jadi SI 70-60 kali ya. Bola. Karena pakai aditif oli ya, aditif oli di Top One. Wis dodolan oli, dodolan aditif mencurigakan. Kalau beli oli itu hindari merek-merek yang juga menjual aditif oli. Ya wis lah gitu aja ya. Yang jelas penulis masih lebih pilih oli lama ya. Mesran saya 40 sekarang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.